sahabat, ketua, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tanah Toraja beserta seluruh jajaran Tanfiziyah wa Zurriyah yang kami muliakan dan kita doakan bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidup beliau dan menjalankan amanah yang telah dititipkan oleh Allah untuknya. Alina Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Toraja beserta istri dan seluruh jajaran Kementerian Agama yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami muliakan dan kami takzimi ibu-ibu pengurus muslimat Nahdlatul Ulama, pengurus Fatayat, seluruh pengurus lembaga dan badan otonom, para sahabat-sahabat dari Ansor Bansar, dan juga kepada seluruh organisasi masyarakat yang sempat hadir, organisasi Islam. Alhamdulillah di tengah-tengah kita menyempatkan waktu bersilaturahmi pimpinan Muhammadiyah. Alhamdulillah Ketua ISMI dan juga Al-Mukarram, ulama guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tanah Toraja, beserta seluruh tamu undangan yang insya Allah kita doakan semoga kesemuanya mendapatkan keberkahan pada pagi hari ini, terkhusus pribadi Ibu Haja Nurliah yang kita doakan bersama beliau, semoga yang hadir pada pagi hari ini karena tabligh akbar ada zikir dan ceramah akhir tahun, tidak ada temanya, sehingga saya saja yang tentukan apa yang saya mau bilang. Nih, ya, tapi ini berat karena nanti lari-lari kajiannya. Saya pertama harus meluruskan, untuk menyebut Andre Guruta itu belum bisa. Itu tidak bisa. Harus masih Guruta itu pun sudah berat. Makanya di SK PCNU itu saya minta tulis Guruta, jangan Andre Guruta. Itu sudah berat. Andre Guruta itu minimal menguasai 600.000 hadis Nabi. Jadi untuk gelar itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan sufi tidak. Saya ini hanya belajar akhlak tasawuf. Makanya kalau kita mau bertasawuf itu minimal 40 tahun waktu yang kita siapkan. Saya pernah tanya ke mursyid kami itu, untuk belajar tasawuf itu berapa lama? Dia mengatakan 40 tahun. Itu kau siapkan waktu. Kalau belajar akhlak tasawuf itu bisa lompat-lompat dan bisa mengambil di mana saja. Yang penting kita mentalaki langsung. Itu supaya terkoneksi secara hakikat. Sama aja dengan kabel. Kalau mau mengambil listrik harus disambung. Itu. Jadi supaya terkoneksi, karena ruh itu saling bersilaturahmi. Makanya di pagi hari ini saya coba menjelaskan tiga pokok dalam agama. Yang pertama kajian Islam, yang kedua kajian iman, yang ketiga kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum. Bila disebut tadi Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama bahwa itu fikih. Kalau kajian Islam itu ulamanya disebut fuqaha, mazhabnya itulah Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ahmad bin Hanbal. Kalau Muhammadiyah itu tidak mengambil mazhab, tapi mengambil mana dalil yang paling kuat dari pendapat yang ada. Dan dipilihlah yang paling kuat itu, makanya disebut tarjih. Kalau NU, dia berpatokan fikihnya pada 4 mazhab, tapi dia cenderung memilih Syafi'i dalam amaliyah, tapi mengakui 4 mazhab. Makanya NU itu sholatnya bermacam-macam. Istilahnya kita tidak ada paten. Kalau Muhammadiyah itu mulai dari tingkat pusat sampai ke desa-desa itu tata cara sholatnya sama, bacaannya sama. Kalau NU itu bergabung-gabung, ada semua di situ. Yang kunut, yang tidak kunut, yang tidak sholat subuh, ada semua di situ. Ini. Jadi itu kita anukan. Kalau NU itu bertasawuf, jadi kita tetap bertasawuf Imamul Ghazali. Makanya Imam Ghazali itu kan punya kitab yang sangat monumental, itu Ihya Ulumuddin. Itu kalau kita di NU itu mestinya ngaji kitab itu. Ya. Di NU ini Pak agak unik. Makanya kalau NU itu tidak pakai pimpinan. Yang di NU itu pakai pengurus. Jadi mulai dari pengurus cabang, pengurus wilayah, pengurus besar. Jadi bukan pimpinan. Jadi ketua Tanfiziyah itu, ketua NU itu bisa pasang spanduk Pak. Bisa manjak pasang baleho, karena dia memang pengurus bukan pimpinan. Iya, itu. Jadi saya itu sering sama teman-teman
Ya, karena saya diberi amanah ketua tanfiznya di PCNU di Kabupaten Sidrap. Itu musibah juga. Kemudian yang di media sosial itu terus terang Pak Kandap itu juga musibah. Karena saya tidak punya akun. Saya tidak punya tim media. Yang rekam saya hari ini itu sebenarnya sahabat saya di pesantren cuma minta supaya bawa mobil. Karena saya agak kelelahan dari Lampung. Dari Palembang. Jadi saya bilang kalau dia tidak bawa mobil, saya harus naik motor ke Toraja. Ya, karena saya senang, saya 4 kali ke Toraja itu Pak selalu naik motor. Bahkan sampai Sinja itu naik motor. Saya senang naik motor. Jadi saya itu jarang naik mobil biasanya kalau keluar. Cuma karena agak kelelahan saya minta supaya dia yang ngantar. Jadi saya itu kalau keluar ceramah selalu sendiri. Ini untuk ustaz ini saya kasih tahu. Ini bukan mengajari, tapi kita berbagi ilmu, berbagi berkah. Saya itu diwasiatkan sama guru tak. Kalau dipanggil ceramah berangkat sendiri. Jangan bawa orang. Karena kalau bawa orang, tiga diongkosi cuma 1 yang ceramah. Itu betul. Iya. Bayangkan kalau misalnya saya ke Kalimantan kemudian bawa orang. 3 orang semua tiketnya kan ditanggung panitia. Kalau dia pakai uang masjid dan di dalam celengan masjid itu kan ada uangnya anak yatim, uangnya fakir miskin yang dia sedekahkan dan dia melihat masjidnya bagus. Tapi Pak Ustaz datang dia belikan tiket. Itu kan fatal, Pak. Ustaznya itu lebih lambat masuk neraka, masuk surga. Paling terakhir itu. Ya. Itu kan fatal itu. Jadi kemudian yang kedua, guru tak bilang itu jangan pernah kalau ceramah tanyakan amplop, jangan. Saya itu kalau orang bicara amplop itu saya sudah cancel, itu langsung saya garis merah. Karena kita tidak mungkin ikhlas, Pak. Manusiawi kan. Kalau dikasih tahu sekian, belum ceramah itu sudah napikir itu, sekian nanti nak kasihkan. Kalau ditelepon kembali pasti bilang sekian tadi, sekian kemarin di sana. Sama ini dengan khatib-khatib Jumat. Ketika kita buka amplop khutbah, kalau dikasih, kita sudah bisa menilai itu. Nanti kalau ditelepon atau mau berangkat, langsung muncul iblis itu. 300 di situ. 200 di situ. Ini yang, makanya saya itu tidak pernah tahu isi amplop. Saya memang janji dengan istri. Kau yang buka, jangan kasih tahu saya. Kalau kau kasih tahu saya, kita bisa cerai itu. Dan saya ultimatum memang. Makanya saya tidak pernah tahu berapa yang dikasih orang. Karena kapan kita buka, kita tahu sekian, itu bisa menghitung. Tapi kalau kita tidak tahu, bukan urusan saya. Saya bilang kau buka, jangan kasih tahu saya. Selesai. Jadi agama ini bisa kita mengatur untuk bisa kita enjoy dalam beragama. Jadi jangan, agama ini Pak tidak boleh kita jual. Islam itu begitu. Jangan katakan jadi penceramah supaya dapat amplop. Jangan. Jadi penceramah supaya bisa mengajar. Jadi guru jangan katakan supaya bisa terangkat jadi PNS. Jangan. Jadi guru lah supaya bisa mengabdi untuk umat. Jadi selalu dahulukan agama. Makanya tadi sudah saya katakan tidur saja itu Pak harus sandarannya ke agama. Katakan saya mau tidur cepat supaya bisa bangun sholat tahajud. Supaya sandaran tidurmu adalah untuk sholat. Makanya kalau ada orang tidur saja itu tidak niat begitu Pak. Itu 3 jam tidur itu sia-sia waktunya. Sama dengan sholat. Jangan pernah diputus. Makanya orang Bugis itu mengatakan sampai jatuh petu kan. Dalam bahasa Bugis itu. Dalam tasawuf. Sebenarnya itu niat aja tuh Pak. Kalau kita sujud terakhir dalam sholat duhur nanti. Niatkan untuk sholat asar. Kemanapun kau berjalan. Itu pasti kau berjalan menuju sholat. Kalau kau meninggal di pasar. Kau kan meninggal menuju sholat. Dari situlah ulama kita mengatakan saya meninggal di tempat tidur pun sudah mati sakit. Karena niatmu menuju ke sholat. Makanya penutup sholat kan 2 salam toh. Salam itu kan ada 2. Salam itu karena ketemu, salam itu karena berpisah. Makanya salam ke kanan itu untuk menyambung waktu berikutnya. Salam ke kiri itu untuk memisahkan diri dari waktu setelahnya. Kan begitu. Makanya kalau kita sholat jangan diputus Pak. Parah itu kalau diputus. Makanya niat sholat dengan niat mau sholat itu beda. Kalau niat sholat itu ditakbir. Niat mau sholat itu pada saat sujud terakhir. Makanya Imam Nawawi ad-Dimashqi dalam hadis Arba'in Nawawi itu, dia mengambil hadis pertama itu tentang niat. Padahal banyaknya hadis, kenapa niat yang dia pertama? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena di situ kuncinya bahwa segala sesuatu di situ di niatnya. Sama dengan caleg, Pak. Yang mana sogokan, yang mana sedekah itu cuma niatnya caleg. Di situ aja. Sama dengan sholat. Apa bedanya orang sholat taubat dengan sholat sunat tahiyatul masjid dengan sholat wudhu? Itu kan cuma niatnya. Sama-sama 2 rakaat. Bacaannya itu gak sama.
Makanya jangan langsung menilai orang. Kadang-kadang kan kita begitu. Langsung memponis, ini ngani, ini. Itu yang bahaya. Jadi dalam agama itu begitu. Kita harus, hatinya orang kita tidak tahu. Makanya berbaik sangka aja. Kalau ada caleg bagi-bagi, kita mengatakan, oh dia sedekah. Karena memang orang baik itu Pak, kalau orang sedekah. Biar ahli sholat, biar bangun tahajud. Kalau kikir, pasti bilangin. Tidak dianggap baik. Makanya ulama kita mengatakan, kalau ada keburukan kau mau tutup, satu saja, jadi dermawan. Dan orang itu Pak masuk surga bukan karena harta, itu tapi karena jasa. Itu catatan itu. Itu jasa. Kalau harta itu tidak bisa menyelamatkan, hanya jasa yang bisa menyelamatkan. Kita bisa mengambil contoh, wanita BTS yang memberi minum kepada anjing yang kehausan, itu bukan harta, itu jasa. Karena menyelamatkan nyawa. Apakah airnya? Bukan. Sumurnya? Bukan. Apa yang dia pakai? Sepatunya yang dia pakai mengambil air untuk dia beri minum. Itu karena jasanya. Allah tidak menilai karena Allah mengatakan air itu milikku. Begitu. Tapi karena kau menyelamatkan nyawa karena usahamu, maka engkau saya masukkan, janjikan masuk surga. Jadi kita itu Pak kalau mau selamat gampang aja. Jasa aja diperbanyak. Bukan ijazah ya. Jasa, kebaikan. Itu aja. Karena itu yang dikenang orang dan itu yang tidak bisa pindah Pak. Kalau bapaknya dermawan, anaknya tidak pindah itu ke anak. Tidak mengatakan anaknya bagus sekali. Pasti selalu bilang bapaknya bagus. Itu yang tidak pernah hancur. Kalau mau bicara gini maka ya kau tahu mau besar, tuli rampe madecing itu. Tapi kau tahu maseke, tuli sigaret di sini tahu. Iya. Ya begitu. Itu aja kuncinya. Makanya kalau mau jadi orang baik cukup dermawan Pak. Insya Allah dikatakan baik. Makanya bandar narkoba itu selalu bagi-bagi, selalu dibilang baik. Walaupun dia haram kan. Ini yang saya selalu nukan bahwa orang dikenang itu karena kebaikannya. Justru kalau orang hartanya banyak, itu disebut tamak. Tapi ingat, jangan kalau kita ngaji tasawuf itu kan larinya ke kita. Jadi kalau ngaji tasawuf itu, saya sebenarnya tasawuf itu Pak terbalik. Itu logika terbalik. Kalau tasawuf itu kan terbalik. Makanya dia mengatakan ibda binafsi. Dirimu, kembali, semua kembali ke kita. Saya kasih contoh. Yang mana kita syukuri? Kenyang atau lapar? Kenyang. Kalau yang disyukuri kenyang itu keliru Pak. Karena tidak mungkin enak makanan kalau kita kenyang. Iya. Nanti lapar baru makanan itu enak. Berarti syukuri laparnya. Karena kalau kau kenyang baru kau makan itu pasti pahit. Jadi nikmat itu ketika engkau lapar. Itu aja. Makanya tasawuf begitu. Itu selalu kebalikannya. Jadi kalau ngaji fikih ya hukumnya, kaidahnya. Tapi kalau tasawuf itu pasti kembali. Jadi sama tadi saya sering katakan bahwa dalam tasawuf itu tidak ada bab kikir. Yang ada itu bab tamak. Jadi kalau ada orang bilang, itu si anu kikir sekali. Sebenarnya dia tidak kikir. Dia itu yang tamak. Si tongana dia tahu maseke, tahu magala mimilau mega. Coba tidak usah minta. Tidak kikir toh. Itu aja kuncinya. Makanya kalau ada orang bilang, si anu itu kikir. Sebenarnya dia tidak kikir. Kau yang selalu minta. Coba tidak usah minta. Makanya tidak kikir itu. Harta kan sudah dicukupkan dan dilebihkan. Tidak ada orang yang kurang rezekinya. Dan saya kasih Pak, Imam Syafi'i itu pernah berdebat dengan Imam Malik. Ini di kalam Risalah itu. Imam Malik itu pernah bilang begini, rezeki itu tidak usah kau cari. Di Imam Malik, rezeki itu tidak usah kau cari, karena rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah sebelum kau lahir. Yang kedua, ada malaikat yang disuruh bagi. Tidak mungkin salah bagi. Kalau tim sukses biasa salah bagi. Karena namanya saja tim sukses toh. Satu-satunya tim yang tidak pernah rugi itu Pak cuma tim sukses. Bosnya naik sukses, tidak naik bosnya juga sukses. Makanya disebut tim sukses. Bukan tim kalah. Karena bosnya tidak menang juga sukses dia. Karena dia dapat. Nah itu. Jadi makanya dalam ulama kita kan begitu. Imam Malik mengatakan rezeki itu tidak usah dicari. Karena Allah sudah tetapkan. Beribadah saja, perbaiki kedekatanmu dengan Allah, nanti Allah aturkan rezeki. Imam Syafi'i mengatakan tidak bisa, rezeki itu harus dicari. Burung saja kalau disangkarnya, kalau tidak keluar makan, pasti mati kelaparan. Makanya kita harus berusaha supaya bisa dapat. Imam Malik mengatakan tidak, rezeki itu jangan dicari. Karena kalau dikatakan karena kuatnya orang mencari rezeki dia kaya Pak, yang paling cepat kaya itu buruh yang ada di pelabuhan. Biasa angku-angku beras itu sampai 3 karung. Ya.
Atau mengatakan orang kaya karena doa. Oh, kalau kaya karena doa, Pak, tidak ada ustaz naik motor, semua naik pesawat. Karena semua ustaz tahu doa kaya itu. Coba tanya ustaz. Apa doa bisa dibaca supaya bisa kaya? Pasti diajarkan, padahal ustaznya tidak kaya. Ya begitu. Kalau dia mengatakan karena mungkin permata untuk apa itu? Ada di kampung saya Pak penjual permata itu 3 koko permatanya. Tapi motornya itu motor CDI. Seandainya dia tidak ikat itu sadalnya itu sudah jatuh. Padahal 3 kokor batunya itu. Jadi tidak, Allah itu sudah takdirkan. Betapa banyak orang Pak tidak tamat SD. Itu mempekerjakan profesor. Itu karena harta itu kekayaan Allah yang tetapkan, bukan kita. Allah itu memberitahu kepada kita, bukan ilmumu. Seandainya karena berpikir, hebatnya orang berpikir sehingga dia bisa kaya, maka sapi tidak dapat rezeki. Karena sapi kan tidak berpikir. Jadi begitu. Makanya rezeki itu serah diri aja Pak. Nggak usah pusing. Yang banyak ini kan yang mengejar rezeki Pak. Makanya guru tak kayak Jadur Rahman Amudal itu mengatakan, aja mula lung jale. Apa itu kamu lelung pede mabela. Jangan kau kejar. Ya, makanya rezeki itu Imam Malik bilang begitu. Nggak usah. Imam Syafi'i mengatakan, nggak harus bekerja. Itu sampai subuh berdebat. Selesai sholat subuh, Imam Malik tinggal di masjid berzikir. Imam Syafi'i itu berzikir sejenak baru keluar. Tapi ketika dia jalan, dia temukan orang petik anggur. Dia singgah bantu. Setelah selesai, dikasihlah anggur 1 keranjang. Langsung Imam Syafi'i berpikir otaknya, nah, ini yang benar. Yang saya perdebatkan sama Imam Malik tadi malam. Imam Malik tinggal di masjid, tidak dapat apa-apa. Saya keluar bekerja, dapat anggur. Makanya rezeki harus diusahakan. Itu Imam Syafi'i. Untuk membuktikan itu, dia bawa ke Imam Malik. Baru dia letakkan di meja, Imam Malik langsung bilang, itu pasti anggur. Imam Syafi'i bilang, betul. Imam Malik bilang, tadi saya sudah sholat subuh, saya kepingin makan anggur, makanya saya berdoa, anggurnya datang, saya tidak bekerja. itu Imam Malik juga. Imam Syafi'i itu termenung. Betul juga ini. Saya setengah mati bekerja di luar, dapat. Imam Malik cuma berdoa, sudah. Tidak bekerja. Jadi 2 ulama ini pendapatnya benar. Makanya mazhab kita kan di situ. Mazhab kita ada yang bekerja baru dapat, ada yang tidak. Tapi kan ada kalimatnya Imam Malik. Sesudah sholat subuh, saya kepengen makan anggur, makanya saya berdoa. Apa yang dibaca Imam Malik, sehingga rezekinya itu didatangkan. Itu kan di kitab itu. Itu cari itu Pak. Itu dibaca kalau hari Jumat itu. Sesudah sholat Jumat, baca 70 kali. Jangan tinggalkan tempat. Baca 70 kali. Insya Allah dijamin betul itu. Dimudahkan itu. Tidak ada orang yang fakir yang mengamalkan itu. Dan rezekinya itu tiba-tiba. Itu kalau sudah sholat Jumat itu. Perempuan kalau sholat duhur di hari Jumat, baca itu. Sebelum merubah posisi duduk. Doanya pendek. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwa. Sudah hafal? Parah kalau muslimat tidak hafal itu. Saya ulangi. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa ganini bifadlika amman siwaka. Itu doanya. Jadi ulama kita dari dulu itu mengajarkan doa itu. Bahwa doa ini memang di wayarsuku min haitsu la yahtasib. Dikasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu. Baca aja tuh, Pak. Enggak usah pusing. Karena orang kerja itu dengan orang doa itu sama-sama kerja. Karena usaha itu kan ada 2. Ada usaha dengan fisik, ada usaha dengan doa. Kedua-duanya itu usaha. Jadi jangan katakan orang baca waqiah itu tidak ada usaha. Justru baca waqiah itu sama dengan berkebun. Cuma jalur rezekinya beda. Kalau berkebun dari tanaman. Kalau waqiah ada yang mengantarkan. Ada yang mengaturkan. Jadi jangan katakan orang ini tidak ada kerjaannya. Tidak. Justru kalau dia baca waqiah, memang Rasulullah mengatakan, aku tidak meninggalkan apa-apa untuk umatku. Kecuali ada satu surah di dalam Al-Quran. Siapa yang membacanya, istiqamahkan, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Nabi janjikan itu. Waqiah itu. Isa waqatil waqiah itu. Makanya baca waqiah itu ketenangan betul itu. Sebenarnya kita ini kan rezeki itu sudah cukup. Yang beban itu karena pikiran. Ya, tidak ada orang kurang rezekinya. Sudah cukup itu. Cuma kita ini kadang selalu mau ambil yang tingkat tinggi. Maka di guru tak dapat talungi, melo dapat itu. Kau marah memang. Makanya Latin itu bilang, kalau uangmu cukup kau belikan sepeda, beli motor, kau beli sepeda. Jangan beli motor. Jadi kalau uangmu cukup kau belikan motor, kau cukup beli sepeda. Jangan beli motor.
supaya ada saldo. Nanti kalau jatuh, naik sepeda jatuh, bisa masuk ke dokter, ada ongkosnya. Si ada. Kita cukup beli motor, beli mobil. Makanya dicicil. Stres setiap hari. Kan begitu. HP dicicil, dikredit, kursi dikredit, rumah dikredit, mobil dikredit, baju dikredit. Itu. Nama kredit talak diramu itu nalalungnya. Sujangan aja nalalungnya tanggal lah. Kalau kalender itu kan, boy tanggal asyanu nih, boy tanggal anu sih, stres itu. Nggak bisa tidur matanya, Pak. Karena selalu hitung tanggal. Wih, tanggal 7 nih. Gitu. Nah, yang bikin stres kita kan di situ. Apalagi ibu-ibu di sana, bukan di sini. Sana. Yang keinginannya memang tidak pernah cukup. Pakaian tidak pernah, selalu berubah itu. Makanya muslimat itu kalau ada pengajiannya itu selalu berubah itu bajunya. 1 bulan berubah lagi. Bahkan ada yang stres cari penjahit karena belum lunas itu yang jahitan pertama. Tapi tidak ada di sini, tidak ada. Padahal itu kan pakaian kata Nabi, 40 hari kau tidak pakai, itu minta pertanggungjawaban kelak dari kamu. Kita ini banyak barang mati, Pak. Beli piring itu 10 lusin. Yang dipakai piring plastik. Begitu. Beli piring 10 lusin, baru tulis namanya haja ini, haja ini, haja ini. Baru disimpan di lemari, dijejel. Sekalinya suaminya mau makan, dia pakai piring haja rinso. Coba, berapa juta itu ya 10 lusin? Dan tidak pernah dipakai. Nah bila nanti menikah anakku, sekalinya menikah anaknya, dia sewa piring juga. Coba pikir itu, Pak. Kita ini banyak barang mati, betul itu. Oh iya, cedek kristal dibeli dijajah di lemari depan. Dulu itu bahan dapur disimpan di dapur, sekarang masuk ke ruang tamu. Iya, cedek kristal yang 2 juta, 3 juta itu dijajah. Mulai dari yang paling besar sampai ke paling kecil, tidak pernah dipakai. Ya mau tuh panoy osi tuh lina pakai. Begitu, gelasnya gelas plastik. Itu kan yang dipakai. Iya, sama dengan baju. Talkum yang mahal 1 juta, 2 juta kita belikan. Nanti lebaran baru dipakai. Sudah lebaran disimpan lagi. Padahal lebaran itu sholat sunat. Sholat fardu apa yang dipakai? Ya baru kat di kami. Iya, coba kita pikir itu. Makanya pakaian kalau mau dipakai sholat, Pak, pakai istilahnya saya selalu begini. Kalau ada pakaian nanti mau sholat baru dipakai, dan bantu khusyuk. Makanya kalau mau khusyuk sholatnya pakai. Nanti mau sholat baru dipakai. Tempat sholat juga kan harus tertentu. Kita ini harus bikin mihrab di rumah, Pak. Jangan sembarang. Kita kan sering WC-nya bagus. WC-nya sampai 20 juta ongkosnya. Padahal itu tempat buang hajat. Tapi kalau mau sholat, ada di samping lemari, ada orang di lemari, berlari dekat agak kurus, ada orang di sini, ada masuk ke kamar. Tidak ada jelas tempat sholat. Begitu. Tempat berdua-duaan dengan Allah itu kita tidak bikin. Yang kita bikin hanya tempat buang kotoran. Ini kan jadi masalah. Makanya di dalam ayat itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan fakaffalaha Zakaria. Wa ma dahala kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki hadza qalat huwa min indillah. Kan itu sih kuncinya situ. Makanya kan Nabi Zakaria itu kan tidak punya anak. Ini saya kasih ilmu berkahnya dari guru Taqi Jadul Rahman Abu Dali. Ini ilmu wali. Nabi Zakaria itu kan nabi yang tidak punya keturunan. Istrinya itu sudah menopause. Menopause itu kan sudah berhenti haid. Menurut dokter medis tidak mungkin melahirkan karena sudah berhenti haid. Nabi Zakaria sudah tua. Tapi dia tidak punya keturunan. Makanya ambillah dia anak perempuan. Kemenakannya. Namanya Maryam. Itu nanti ibunya Nabi Isa. Dia ambil itu baru dia pelihara. Tapi caranya memelihara anak gadis. Itu kan masih muda. Sekitar umur tuh 6-7 tahunan. 3 tahun, hampir 3 tahun tinggal di rumahnya Nabi Zakaria. Itu mulai kaget Nabi Zakaria. Karena dia di dalam kamarnya itu, di dalam bilik. Dia kasih anak tangga 2. Dari situlah dasarnya kenapa sajadah imam itu 2 lapis. Dari situ. Makanya kan dikasih lapisan ambla di bawahnya, baru kasih sajadah di atasnya. Kadang juga sajadahnya 2 lapis. Itu karena Nabi Zakaria membuat tempat sholat untuk Maryam itu 2 tingkat. 2 anak tangga. Naik ke situ. Di situ Maryam sholat terus. Tapi dia kan bukan Nabi. Dia sholat. Tapi Nabi Zakaria itu kaget. Kullama dahala 'alaiha Zakaria al-mihrab
Setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab tempat sholatnya itu kaget. Karena wajada indah hariskan. Selalu dia menemukan rezeki di situ. Dan anehnya buah-buahan musim panas di musim dingin. Kayak bukan musim durian, kok ada durian. Nah kunci biliknya itu Nabi Zakaria yang pegang. Baru dia kunci dari luar. Makanya kan dia bertanya, Anda laki hasa, dari mana ini? Nah saya yang pegang kunci, tidak ada yang bisa masuk kecuali saya. Dengan istri. Kok ada makanan? Nah tidak ada yang bawakan. Apa kata Maryam? Huwa min indillah. Ini langsung dari Allah. Nabi Zakaria tidak percaya, masa anak perempuan bukan Nabi. Baru bisa dapat. Tapi kaget juga. Makanya dia berulang. Anda laki haza. Tetap jawabannya Maryam, huwa min indillah. Nanti Maryam mengatakan, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Kalau Allah mau kasih rezeki orang itu tanpa melalui perantara. Tidak ada asbab. Diam Nabi Zakaria. Berarti dia mengatakan, berarti ini anak tempatnya yang bagus. Tempatnya ini yang istimewa. Karena saya juga di rumah ini berdoa, tapi tidak diterima. Dia ini karena tempatnya khusus ada, makanya dia akan keluar situ. Nanti saya masuk ke situ. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Maka masuklah Nabi Zakaria di situ sholat. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Itu kan ayat. Dia berdiri sholat di dalam mihrab, kemudian dia berdoa, Rabbi habli min ladunka surriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Ini yang banyak kita keliru, Pak. Karena kita berdoa nanti sudah salam toh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru berdoa. Oh, itu keliru betul itu. Yang benar itu berdoa dalam sholat. Makanya di situ kan wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dia sementara berdiri sholat di dalam mihrabnya. Baru di dalam sholatnya dia meminta, Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Apa jawabannya Allah? Panadatul malaik, turunlah malaikat. Allaha yubassyiruka bi Yahya. Langsung dijanji. Kaget Nabi Zakaria, bagaimana bisa? Dijanji anak laki-laki dan tidak haid, ternyata istrinya bisa kembali subur. Kenapa? Karena dia meminta di dalam mihrab. Makanya Guru Taqi Jadur Rahman Abu Dali itu membagi kamarnya. Setengah dia tempati sholat, setengah dia tempati tidur. Itu dia bikin mihrab. Tapi kalau ada santrinya mau pulang dan tidak ada ongkosnya, dia minta uang sama Guru. Tak dikasih tahu, masuk ke tempat sholat, periksa di bawah sajadah. Dan setiap anak memasukkan tangannya itu pasti dapat. Dan semua yang datang selalu dapat. Dari mana? Huwa min indillah. Itu ayat, bukan hadis. Ini yang orang tidak bikin. Ki Haji Maimun Subair itu langsung. Makanya ulama-ulama kita, para wali-wali Allah, para ulama-ulama sepuh pasti punya kamar pribadi yang tidak boleh orang masuk. Ada tempat khusus dia berduaan dengan Allah. Dia tidak masuk kecuali dalam keadaan suci. Dan jam tangan dengan handphone itu tidak dikasih masuk. Hanya tasbih dengan Al-Quran. Di sana tafakkur. Nanti masuk kalau mau sholat. Kalau dipanggil, jangan bicara dunia. Keluar nanti baru bicara. Kalau 3 tahun kita tempatnya itu sudah tembus. Itu yang dianjurkan para ulama. Dan itu yang hilang. Apalagi kalau pejabat, mesti punya tempat berduaan dengan Allah. Kalau kau mau tembus kasab dengan Nabi, masuk ke situ. Kenapa sih Allah bilang, hamba-Ku membuat tempat untuk berduaan dengan Aku. Itu aja. Itu kan ayat. Ini ayat, Pak, bukan hadis. Hadis itu masih bisa diperdebatkan orang. Ini langsung ayat. Makanya ulama dulu itu selalu punya mihrab. Mihrab itu memang tempat khusus. Jadi kita kan di rumah tidak bikin itu, Pak. Yang di rumah itu kadang musola. Musola itu bukan mihrab. Mihrab itu seperti lebarnya lubang kuburan. Dan dia disimpan di dalam kamar pribadi. Bukan tempat sholat berjamaah, tapi tempat sholat sendiri. Itu seperti lubang kuburan aja itu. Ulama kita seperti guru saya itu, mursyid kami itu, dia beli kain kapan. Kain kapannya itu di lapisan bawah, supaya tidak bergerak. Baru dia kasih sajadah di atasnya atau surban. Tapi dia punya wasiat. Nanti kalau saya wafat, kain kapan yang ada di mihrab itu yang kau pakai, bungkuskan saya. Dan ulama sufi mengatakan, siapa yang dibungkus dengan kain kafan dari mihrab, itu tidak akan hancur kain kafannya walaupun sampai 100 tahun. Tanah tidak akan memakan itu. Itu yang dipakai ulama dulu. Jadi sebenarnya ilmu itu gampang. Yang penting kita tahu alurnya, kau kesini arahnya. Ulama-ulama kita begitu. Kenapa dulu doanya itu mustajabah dari situ? Apalagi kalau dia memanfaatkan waktu-waktu mustajabah. Wah itu enak sekali. Kita kan kalau dalam sholat, saya tadi mengatakan, kita sering berdoa itu Pak di luar sholat. Keliru betul itu. Karena sholat itu adalah tempat berdoa. Makanya semua perbuatan yang ada di muka bumi ini, semua cabang ibadah, cabang masalah, pasti ada sholatnya Pak.
Sholat taubat, ada doa taubat. Sholat musafir, ada doa musafir. Kan begitu. Kenapa ada doa musafir? Kenapa ada sholat musafir? Nah sudah ada doa musafir. Kenapa ada sholat sunnah hajat? Nah sudah ada doa hajat. Kan begitu. Kenapa mesti kita sholat? Nah sudah ada doa. Apa bedanya? Kan sholat juga doa toh. Doa ya doa. Biar tidak sholat kalau berdoa kan sudah. Di situ karena Nabi sudah sampaikan. Dia ultimatum. Nabi puasa 2 hari. Hari Senin dengan hari Kamis. Nabi ditanya kenapa puasa hari Senin. Alasannya 2. Karena saya lahir hari Senin dan wahyu pertama turun hari Senin. Itu alasannya. Makanya saya sering sampaikan ini Pak. Kiai Hanif Pasuruan yang bilang. Makanya saya cuma ikuti ulama. Hari apa kita lahir puasakan. Iya. Jadi bukan puasa hari Senin ya. Puasa kelahiran. Kan Nabi ditanya, kenapa puasa hari Senin? Karena saya lahir hari Senin. Seandainya Nabi lahir hari Selasa, maka Nabi akan puasa di Selasa. Makanya yang sunnah di situ bukan puasa sunnah hari Senin, tapi puasa sunnah hari kelahiran. Gitu coba. Makanya siapa yang puasa pada hari kelahirannya, itu tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Makanya Nabi itu cuma 3 kali sakit. Itu penjelasan kan. Tapi mau bilang, bagaimana Ustaz? Nah hari Senin saya puasa, sunnah. Siapa yang puasa hari Senin, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Dan siapa yang puasa pada hari kelahirannya, maka dia puasa sunnah mengikuti Nabi. Berpuasa sebagaimana Nabi berpuasa pada hari kelahiran. Jadi itu satu hadis 2 hukum, Pak. Itu makanya ulama hadis itu dengan ulama fikih kadang berbeda pendapatnya. Gitu. Makanya kita anukan itu. Kemudian yang kedua, kenapa Nabi puasa hari Kamis? Nabi mengatakan karena hari Kamis doa dan ibadah itu di store malaikat. Malaikat itu Pak melapor cuma 1 kali 1 minggu. Kalau Bapak berdoa hari Senin itu belum dilapor, baru dicatat. Hari Selasa dicatat, hari Rabu dicatat, hari Kamis baru dilapor. Makanya kan ada orang berubah-ubah, hari Senin minta sepeda, Selasa minta motor. Malaikat stres itu. Dia bilang, saya belum lapor, kok sudah rubah. Kan kuncinya di situ. Dan ini yang orang tidak pikirkan, Pak. Kadang-kadang sholat duhur minta sepeda, sholat asar minta mobil, sholat isya minta jabatan. Malaikat bilang, saya sebelum lapor ini. Makanya Imam Ghazali itu mengatakan, ijabut doa arba'ina yauman mania. Kalau mau diterima doanya 40 hari jangan ganti doa. Itu saja kau minta. Sama aja kalau ada anak kita tuh. Mak belikan kak sepeda, mak belikan kak sepeda. Besoknya mak belikan kak es krim. Besoknya lagi mak belikan kak mobil-mobil. Kita cuma belikan es krim supaya dia diam. Tapi coba kalau ada anak kita, mak belikan kak sepeda. Bangun, mak belikan kak sepeda. Kita mau ke kantor, mak ingat belikan kak sepeda. 1 minggu saja anak kita selalu bilang belikan kak sepeda, pasti kita belikan. Karena kita yakin betul-betul dia butuh. Kalau pagi minta sepeda, siang minta celana, sore minta mobil-mobil, kita belikan es krim supaya dia diam. Begitu. Sama aja dengan malaikat ini tadi. Nanti melaporkan hari Kamis. Makanya Nabi minta, ya Allah, adakah yang bisa dilakukan umatku, hambamu, khususkan untuk umatku, bisa meminta kapanpun dia minta dan langsung ke kamu, tanpa melalui perantara. Maka diturunkanlah perintah sholat. Makanya semua itu kan ada sholatnya. Sholat sunnah wudhu ada, sholat taubat ada. Padahal sudah ada doa taubat tuh. Karena kalau Bapak bertaubat, nah belum dilapor dan meninggal, itu jadi masalah. Tapi kalau sholat kan langsung. Ini kuncinya. Sama aja kalau Bapak mau ke Jakarta toh, atau ke Makassar lah. Kalau mau ke Makassar naik mobil, bisa. Tapi mungkin 8 jam baru bisa tiba. Kalau mau cepat, naik pesawat. 1 jam 13 menit, sudah bisa sampai. Tapi kalau mau cepat, lebih cepat dari pesawat, menelpon saja. Nah, telepon itulah sebenarnya sholat tanpa menggunakan perantara. Jangan nanti teleponnya tertutup baru minta. Di saat kau menelpon kau minta. Makanya di saat sholatlah kau meminta. Itu kuncinya. Makanya Nabi setiap masalah dihadapi dia sholat. Coba. Mereka mengatakan arihna ya Bilal. Ini yang orang tidak pakai Pak. Senjata sholat ini yang tidak dipakai orang. Makanya ulama sama dengan ini Pak Kiai di sini ada. Yang sering datang ke rumah itu tahlilan toh, baca-baca doa itu. Ambil makanan baru dah masalah dan begitu. Sebenarnya awalnya itu Rasulullah datang ke rumahnya Ibnu Abbas. Di rumahnya Ibnu Abbas Nabi dihidangkan makanan. Nabi katakan, wahai Ibnu Abbas, karena kau bersedekah makanan untukku, carikan saya tempat, saya mau mendoakan kamu.
Kemudian Ibnu Abbas tunjukkan di pojok rumahnya, Nabi ambil air wudhu, kemudian sholat di sana, kemudian dia mendoakan. Sebenarnya itu kalau baca doa salama, baca doa wariyah itu sholat sunnah 3 rakaat baru doakan orang. Bukan duduk di depan makan. Jadi masalah. Tapi karena imam kita terlalu sibuk, karena banyak yang SMS, Pak Imam jam berapa ini? Jadwal ini. Itu sehingga duduk aja baca doakan. Kan begitu. Karena kalau kita doakan menunggu sampai hari Kamis. Tapi kalau kita sholat dan memintakan dia dalam sholat sebagaimana Nabi lakukan kepada Ibnu Abbas, maka itu tanpa perantara. Itu aja kuncinya. Tapi orang Bugis itu pintar. Karena dia sudah baca banyak hadis. Nabi bilang, oh karena tidak salat Pak Imam, dia kali. Dia kasih amplop, sekaligus kasih makanan. Kalau doanya tidak diterima, berkahnya makanannya sampai. Itu kuncinya. Makanya Pak Imam itu kalau baca doa pada tidak makan, gati memang udah cilindah. Iya, masalahnya kan doamu bisa saja tertutup, terhijab. Makanya kalau tidak makan, kan Nabi mengatakan, siapa yang memberi makan kepada tamunya 40 hari, 40 malam baru habis dalam perutnya. Setiap dia mendirikan sholat, itu malaikat ribuan mendoakan dia. Supaya tertolak dari bala. Ini saja. Makanya sebenarnya kalau mau selamat Pak, gampang aja. Kasih makan saja Pak Imam. Iya, gampang aja. Makanya di situ ada namanya barakah Jumat, Jumat berkah, ada namanya sedekah subuh kan di situ. Yang banyak orang tidak tahu Pak. Orang kalau sedekah duhur dengan sedekah subuh itu tidak sama. Walaupun besar jumlahnya sedekah duhur, itu pasti tidak sama. Apa yang beda? Yang beda itu doanya malaikat, bukan uangnya. Karena sholat subuh itu kan disaksikan 2 kelompok malaikat. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di subuh hari. Nanti siang baru dia naik. Nanti kelihatan tanah itu baru naik. Ayam juga akan turun. Makanya, karena 2 kelompok malaikat mendoakan di subuh hari, makanya sedekah subuh itu istimewa. Kalau duhur tinggal 1 kelompok. Sama di petugasnya Pertamina toh. Petugas Pertamina yang jaga siang dan jaga malam itu ketemu di pagi hari. Makanya petugas di situ ketemu banyak. Malaikat itu sebelum naik melapor kepada Allah, itu sudah kita sedekah. Makanya 2 kelompok malaikat ini mendoakan. Makanya sedekah subuh istimewa. Ada juga orang mengakali Pak. Nanti daripada capek-capek setiap subuh, lebih baik sekali saja. Tanggal 1 500.000 daripada 5.000 satu hari. Capek-capek. Saya mengatakan kau benar. Untung dalam sisi pahala, tapi kau rugi dalam sisi doa. Karena malaikat itu seperti komputer. Kalau kau sedekah dia berdoa. Kalau tidak dia diam juga. Makanya malaikat bilang tanggal 1 doakan. Kita istirahat dulu. Nanti tanggal 1 lagi baru doakan dia. Itu jadi masalah. Makanya kan agama begitu. Makanya ulama. Dari situlah Nabi mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqomah wa inqallah. Walaupun sedikit. Jadi jangan lihat banyaknya. Yang penting istiqomah. Itu aja. Makanya sedekah subuh. Sedekah subuh. Kenapa? Jadi jangan sedekah ya, bukan infak. Kenapa disebut sedekah? Kalau infak pasti harta. Kalau sedekah itu banyak. Ibu yang tidak punya uang, oh Nabi saya tidak punya uang. Kalau punya suami berhubungan sesudah sholat subuh. Iya, itu sedekah itu betul. Bikinkan air panas suami kita, bikinkan teh, itu sedekah itu. Menyisir rambut anak, itu sedekah itu. Yang banyak orang terformat itu sedekah langsung bilang uang. Oh tidak. Makanya kenapa dalam kaidah hikmah itu tempat berhubungan yang paling bagus, waktu berhubungan yang paling bagus itu ada 2. Sesudah sholat duhur, yang kedua sebelum dan sesudah sholat subuh. Itu yang paling bagus Pak. Guru tak Profesor Dr. Quraisyah itu memberitahu kepada guru tak Profesor Dr. Arifudin. Saya dikasih tahu Prof. Arifudin itu. Maka dari pesan guru tak waktu kebo timpa harus cidi. Usahakan kalau mampu berhubungan sesudah sholat duhur. Karena kalau ada anak lahir dengan hubungan sesudah sholat duhur, itu pasti cinta agama. Kau tidak suruh masuk ke pesantren, dia akan ke pesantren. Itu pesan beliau. Kenapa? Itu hadis Pak. Cuma kita tidak tangkap hadisnya. Itu hadis isyarat. Apa kata Nabi? Ketika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, maka ketuk pintunya. Itu isyarat. Okay. Tapi ada paling bagus Pak. Buka kitab Ihya'ul-Ulumuddin, Imam Al-Ghazali. Kalau bisa pakai itu bisa dilahirkan ulama. Ada itu di kitab Ihya. Siapa yang berhubungan di bulan Ramadan, pas selesai berbuka puasa, sesudah minum air putih sebelum makan apa-apa, dia berhubungan dengan pasangannya, kemudian menyebabkan istrinya hamil,
itu anaknya bisa jadi ulama. Itu. Wah, susah ini. Ini bukan saya yang bilang, Pak ya. Bukan saya yang bilang. Jangan salahkan saya. Itu kata Imamul Ghazali. Orang yang ngaji kitab Ihya itu ketemukan. Saya pernah tanyakan ke mursyid kami, kenapa istimewa sekali bisa jadi ulama? Kalau orang preman, apa kata guru tak? Yang pertama, waktu di paling mustajabah doa itu pada saat orang berbuka dan sahur. Yang kedua, di bulan Ramadan syaitan itu sudah dirantai. Kemudian yang ketiga, kau sudah melakukan ibadah yang hanya Allah yang mentarget pahalanya, dan kau belum melakukan dosa apa-apa setelah melakukan ibadah yang paling dirindukan oleh Allah. Itu kunci. Insyaallah. Makanya orang Bugis, ini saya kasih tahu. Makanya orang Bugis itu menikahkan anaknya menjelang masuk Ramadan. Itu paling banyak di situ. 1 bulan, setengah bulan sebelum Ramadan, di situ lomba-lomba. Bahkan ada yang 3 hari sebelum Ramadan masih menikahkan. Dan itu paling banyak. Kenapa? Karena dia kejar ini. Ini yang banyak orang tidak tahu. Itu ilmu-ilmu rahasia itu sebenarnya ada di beberapa kitab. Termasuk kalau kita buka kitab-kitab hikmah tuh. Orang tua dulu itu kan mengatakan pamali tuh. Pamali itu kan ilmu hikmah. Kalau haram, makruh itu ilmu fikih. Kalau dia mengatakan mustahab berarti tasawuf. Itu bedanya. Jadi kalau dia mengatakan pamali berarti ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu kan sebenarnya gini. Ilmu yang lahir dari ilmu. Saya kasih contoh. Kenapa kita dilarang mengambil makanan yang jauh? Kan biasa kan kalau kita makan begitu. Ada ikan di sini ada ayam. Kadang kita menyeberang begitu. Tangannya kayak eskavator. Itu tidak boleh. Orang dulu kan mengatakan pamali. Dan kenapa dalam ilmu hikmah, orang yang mengambil makanan yang di depannya tidak melangkahi makanan, itu rezekinya orang yang uruskan. Tapi kalau ada orang melangkahi makanan, rezekinya dia tidak dapat kecuali dia urus. Itu kuncinya. Yang kedua, kenapa perempuan kalau makan itu dilarang membuka bibir? Hanya ketika menyuap dia buka bibirnya, ketika mengunyah itu disuruh rapatkan. Begini. Laki-laki itu boleh terbuka tapi tidak boleh bunyi. Kenapa, Pak? Itu hikmahnya. Kalau ada wanita makan tidak membuka bibirnya ketika mengunyah, itu suaminya pengantin baru setiap malam. Itu yang banyak orang tidak tahu. Sudah mengerti? Bibir atas wanita itu kalau rapat, yang di bawah juga rapat. Itu maksudnya. Kalau belum paham itu fatal itu. Iya. Makanya kan dari dulu, ulama-ulama kita kan sudah ajarkan itu. Makanya kalau dia mengatakan pemali, pasti ilmu hikmah itu. Kenapa kita tidak boleh pakai pakaian robek? Nabi kan itu menjahit pakaiannya sendiri. Kenapa? Karena memang tidak boleh pakai pakaian robek. Orang yang menggunakan pakaian robek itu tertunda rezekinya itu sampai 40 hari. Pantang itu, termasuk kos kaki yang robek. Makanya banyak anak-anak sekarang itu tidak menikah, tidak dapat pekerjaan, karena celananya celana robek. Baru tapi robek. Dan itu yang dipakai. Dan dalam ilmu hikmah itu pantangan betul itu. Yang kedua, menggunakan pakaian sebagai lap. Kita sementara pakai begini baru dilapkan. Sering kan handphone kita lapkan di baju begini. Kacamata kita tarik. Itu menolak rezeki 40 hari. Kita bisa buka kitabnya Imam Sarnuji. Ada itu. Itu pantangan betul itu. Sandar di daun pintu. Itu kan tidak boleh. Menolak rezeki 40 hari itu. Kemudian menggunakan celana dalam keadaan berdiri. Kemudian makan berbaring, makan baring di tempat tidur. Kalau ada anak gadis makan baring di tempat tidur, itu auranya tertutup. Tertutup betul itu. Itu bisa sampai tua itu tidak menikah. Itu pantangan betul itu. Ini kan yang banyak anak-anak kita baring sambil makan. Yang paling fatal itu kan sekarang. Yang paling fatal anak-anak kita. Itu semua yang dilarang dia lakukan. Nabi itu mengatakan ketika matahari sudah memerah, jangan melihat itu. Biarkan dia tenggelam dan jangan berkeliaran. Suruh anak-anakmu masuk. Tutup pintu dan jendela supaya jin tidak masuk ke dalam rumah. Tapi anak-anak kita kalau matahari mau tenggelam keluar mas selfie. Samset katanya. Coba. Larangan dalam agama justru kebalikannya. Dia berlomba-lomba mengabadikan. Padahal itu yang membuat orang matanya buta. Itu ilmu hikmah, Pak. Makanya ulama kita dari dulu sudah ajarkan. Sama dengan pakaian. Jangan kasih bermalam kalau dikeringkan. Dari situ banyak orang kena penyakit dada kemudian meninggal. Itu jin pakaian. Ibu-ibu kan sering begitu. Mencuci asar. Dia gantung. Dan kering jina pagi. Oh, pantangan betul itu. Makanya saya mengatakan seandainya bisa kau cuci kembali, cuci kembali. Pakaian yang bermalam itu.
Itu pantangan betul itu. Dan itu yang banyak dilanggar. Makanya orang dulu itu ilmunya luar biasa, Pak. Dan kadang kita sebenarnya ini tidak ada apa-apanya dibanding ulama-ulama kita dulu. Cuma ulama dulu itu tidak pakai dalil. Dia mengatakan hadisnya dari sahih ini, dari enggak. Karena ulama yang ngajarkan langsung. Mereka itu kan cuma, oh guru tak bilang begini, itu tidak boleh. Dia bilang kembali. Ada semua itu. Tidak boleh menyapu di malam hari di dalam rumah. Karena boleh. Karena memang itu mengeluarkan malaikat rahmat. Kita apa paling sering? Apalagi di tator ini. Saya sering sampaikan. Kita harus kalau masuk rumah itu kan ucapkan salam. Dan salam yang kita sering ucapkan itu cuma satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya menutup pintu jin supaya tidak masuk ke dalam rumah. Untuk jin yang ada di dalam rumah itu tidak keluar. Makanya kita disuruh menambah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Itu kan dalam Quran surah Nur. Faisaidah tumbuh yutakum ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, sarangi dirimu. Itu kan ayat. Cuma kita itu kalau masuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai. Padahal di situ dua perintahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kita mengatakan Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Supaya kita selamat tinggal di rumah, jin yang ada di dalam rumah itu keluar. Malaikat rahmat yang tinggal. Makanya kalau ada rumah itu panas kita tempati, kita tidak bisa tidur. Biasa panas kita sudah kasih jalan kipas, masih panas, itu karena hawa jin. Termasuk kuku yang memotong kuku di dalam kamar. Itu pantangan betul itu. Karena jin kuku itu panas. Makanya ulama kita mengajarkan, kalau mau motong kuku, berwudu dulu. Ajenneki napa matoba. Supaya kuku yang lepas dari diri kita itu tidak pernah berhenti bersikir hingga dia hancur. Nah, kuncinya. Kita kan kadang terbalik. Motong kuku dulu baru pergi mandi. Mestinya itu dibalik. Mandi, berwudu sempurna, baru motong kuku. Kalau kita buka di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Al-Gunya, itu kan dari tangan kanan toh. Jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ambil ibu jari. Baru jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, baru ambil ibu jari. Kalau kaki itu dari kanan ke kiri. Orang yang memotong kuku seperti itu tidak kena penyakit kulit. Pano itu tidak kena. Yang biasa kalau bergaruk begini kemudian ada itu yang putih-putih itu tidak kena itu. Kalau cara potong kukunya begitu, itu di kitabnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kadang kita potong kuku bukan dari situ, pakai gigi saja. Dari masalah itu. Jin kuku itu kan panas, Pak. Makanya dilarang potong kuku di dalam kamar. Mestinya di teras kita keluar. Ilmu-ilmu itu dari dulu sudah ada. Makanya orang Bugis itu hebat, Pak. Dia sudah mengislamkan kue orang Islam. Lu itu luar biasa. Sama dengan kita, atau barongko. Dari kata baroka. Dari situ. Suwalla dari kata solawat. Pasok dari kata pasolli li rabbika wanhar. Kemudian katiri al-katiri sholat, al-katiri nindin. Itu kan semua. Yung pinilata makita baroka, makanaki barongko. Kan gitu. Itu sudah mengislamkan nama-nama benda. Ini yang hilang, Pak. Jadi makanya, wah ini sudah jam 11 ini. Saya sudah 1 jam ceramah ini. Saya ambil kaidah sederhananya ini. Tadi saya mengatakan ada ilmu fikih, itu namanya disebut fuqaha. Pasti berbeda. Tidak mungkin tidak berbeda. Kalau orang tidak berbeda dalam fikih itu fatal itu. Karena Allah yang bilang, walizalika halakahu. Demikian aku ciptakan engkau tidak satu pendapat. Allah mengatakan seandainya aku menginginkan hambaku satu pendapat, bisa. Tapi saya tidak menginginkan itu. Makanya kalau ada orang memperjuangkan satu pendapat, itu sudah melawan sunatullah. Makanya kan Imam Syafi'i, Imam Malik tidak satu pendapat. Pasti berbeda. Sama dengan begini. Saya kasih contoh yang sederhana yang sering kita temukan. Masalah sedekah. Kalau Imam Fikih, Masailul Arba', Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal, semua sedekah yang dari uang haram, itu haram. Semua. Pas sabu-sabu, kupon putih, semua yang dari haram itu haram. Kalau panitia masjid terima, oh itu nanti bertanggung jawab dari kemudian. Paling lama masuk surga itu. Baru masuk. Itu kan tanggung jawab, karena dia mengambil uang haram. Tapi kalau Yusuf Kardawi, justru kebalikannya, karena dia melihat makasihnya. Dia mengatakan, kalau ada pemain judi bersedekah, ambil. Jangan tolak. Ambil uangnya. Kalau kau tidak ambil, kau bisa berdosa. Alasannya apa? Kan kalau dia sedekah tidak pakai di main judi tuh. Kan begitu. Cuma kalau Imam Syafi'i kalau uang haram ya haram, tidak boleh diterima. Kalau kau terima tanggung jawab. Tapi kalau saya suka Dawi tidak terima. Kalau pemain judi bersedekah ambil, uang korupsi ambil,
Karena dia tidak pakai ini melakukan dosa. Bayangkan kalau kita tidak ambil, dia pakai main judi, dia pakai main perempuan, dia pakai minum minuman keras, dia pakai lagi main, semua dosanya tambah banyak. Itu gara-gara kamu tidak terima. Makanya ambil, tapi jangan dicampur dengan uang halal. Bikinkan kotak, ditulis sumbangan apa botol. Kira-kira begitu. Dipisahkan. Itu tidak dicampur dengan uang halal. Kita tahu ini haram, tapi untuk menyelamatkan supaya tidak melakukan keharaman, kita ambil. Tapi kapan dipakai? Jangan kasih masuk di masjid. Kalau bangun WC pakai di situ, bangun pagar pakai di situ, bangun menara pakai di situ. Karena dia tidak masuk dalam perangkat ibadah. Nah, begitu. Jadi uang-uang begitu pakai di luar gitu. Pemain judi bersedekah, nah ada septic tank, bikin septic tank, apaan ke situ. Tapi kalau kita baca fikihnya Jazuli, Imam Jazuli itu beda lagi. Dia mengatakan kalau kau ambil kau pakai, tetap ditanya. Walaupun pertanggungjawabannya tidak berat. Tapi kalau yang di Jazuli tidak. Bikin saja kota amal besar. Bikin kota amal besar atau barcode, jangan terima sumbangan langsung. Kalau ada orang bersedekah, masukkan ke situ. Jadi panitia tinggal setiap bulan ambil, pakai, membangun. Di mana saja kau pakai, tidak masalah. Nanti kalau di hari kemudian ditanya sama mereka, uang apa yang dikasih tahu, saya tidak tahu, cuma ambil di celengan. itu kan aman, toh. Jadi ulama kita dari dulu begitu pikirnya. Jadi makanya saya bilang fikih itu mencari jalan keluar. Kalau tidak dapat jalan keluar, kita keluar jalan. Iya, fikih kan begitu. Makanya sekarang kan fikih banyak kaidah-kaidah yang dulunya itu fatal betul itu. Termasuk kan masih begini, Pak. Kalau kita mau pakai fikih Syafi'i mutlak, ini tidak bisa ditempati sholat. Karena dia dibangun dari bata merah. Bata merah itu kan bercampur dengan tanah yang ada najis. Benda yang ada najis itu kan bukan najis. Dan itu tidak bisa ditempati sholat. Kalau kita pakai fikih Syafi'i mutlak, makanya di Jawa itu ada beberapa masjid itu pakai bambu. Kita kan kalau mau pakai fikih Syafi'i mutlak ini tidak boleh. Tapi untung ada pendapatnya Bu Hanifah, bahwa najis yang sudah dibakar, najisnya hilang. Dan batu merah kan dibakar dulu baru dipakai. Jadi itu, ulama kita dari dulu begitu. Tidak usah permasalahkan, Pak. Beda-beda itu tidak usah. Fikih kan begitu. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ngaji itu sama ulama, sama ya, sentuhan kulit laki-laki dan kulit perempuan. Atau menyentuh kemaluan tanpa pelapis. Kan hadisnya dua itu. Kalau Muhammadiyah kan pakai yang batal. Kalau sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, batal wudu itu. Kalau Imam Malik enggak. Karena memang dua hadisnya. Ada orang Badui dari Arab Badui, orang dari gunung turun ketemu Nabi. Ya Rasulullah, orang tua. Ya Rasulullah, kalau saya sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian saya mau sholat, apakah saya harus berwudu kembali? Nabi mengatakan tidak usah. Karena yang kau sentuh itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Sama dengan telingamu, kalau kau sentuh kemaluanmu, tidak ada bedanya. Nama lengkap semua gitu. Jadi dia berkata begitu, Rasulullah. Dia pergilah dalam ilmu mustalah hadis 29 hari setelah orang tua ini bertanya, datang tiga anak muda menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, kalau kami sudah berwudu kemudian menyentuh kemaluan tanpa pelapis, kemudian kami mau sholat, apakah kami harus berwudu kembali? Nabi katakan berwudulah kalian semua. Masalahnya sama, tapi jawabannya beda. Di sinilah dikaji ilmu mustalah hadis. Makanya namanya metode al-jam'u, ada nasi masuk, ada metode tarji. Muhammadiyah pakai tarji. Tarji itu meneliti betul. Oh, ini orang tua yang bilang. Nah, tidak ada saksinya. Kemudian tidak tahu siapa ini orang tua. Nah, penyakitnya orang tua itu tuli-tuli. Kemudian yang kedua pelupa, tidak usah dipakai hadisnya. Tidak ada saksinya. Siapa tahu Nabi bilang mengatakan batal, Nabi bilang tidak karena tuli. Karena tidak ada juga saksinya, tidak tahu juga siapa. Makanya tidak dipakai. Itu namanya metode tarji. Tapi Imam Malik justru mengatakan tidak. Nabi yang sampaikan yang pertama, Nabi juga sampaikan kedua. Dan itu hanya 29 hari. Tidak mungkin Nabi lupa. Nah, dia yang sudah sampaikan. Jadi siapa yang bertanya? Lihat keadaannya. Yang pertama orang tua bertanya, dia mengatakan tidak apa-apa. Yang kedua anak muda, Nabi mengatakan batal. Berarti yang membatalkan bukan menyentuhnya, tapi syahwat. Karena kalau orang tua yang pegang mungkin gatal gitu negara. Tidak ada disawanya. Kalau anak muda itu ada syahwat, makanya batal. Jadi itu satu masalah, itu kadang tiga pendapat, Pak. Jadi kalau orang tidak analisa itu, pasti berdebat. Dia mengatakan, ini hadis sahih. Cocoknya hadis sahih, tapi pada pemahamanmu yang tidak sahih. Itu jadi masalah. Nah, ini. Lain lagi kalau tasawuf. Ini kan kita baru dipikir, Pak. Lain lagi kalau tasawuf. Sama dengan ayam, toh. Misalnya ada ayam di sini. Nah, tabrak mobil. Atau bebek, tabrak mobil. Sudah lompat-lompat. Kemudian kita ambil pisau, baru baca Bismillah, Allahu Akbar, disembelih. Mengatakan, halal. Kalau sapi itu, tetap bangkai. Bangkai itu, Pak. Walaupun dia masih lompat. Karena Imam Syafi'i mengatakan kau menyembelihnya karena kau mengangkali, mensabotase. Karena kalau kau tidak sembelih tetap mati.
Sudah pecah kepalanya. Baru kau mengatakan belum mati. Nah sudah lupa-lupa. Mau mati itu. Coba kau tidak sentuh, pasti mati. Jadi kau menyembelinya hanya mensabotase. Artinya kau mengakali. Itu tetap bangkai. Nah, iya, tetap biar ayam pokoknya tidak boleh. Tapi kalau Imam Malik dia mengatakan tidak. Menyembeli itu untuk binatang hidup. Nah selama bergerak kan pasti masih hidup. Makanya sembeli saja. Kalau ada darah menetes di bekas sembelian itu halal. Mana yang mau dipakai? Kalau anak ayam pakai Imam Syafi'i. Kalau yang besar pakai Imam Malik. Ayo, iki gado-gado itu. Tadi saya malah dipilih Syafi'i. Kenapa? Karena penjual ayam potong itu ndak maksimal. Karena penjual ayam potong itu biasanya masukkan di derung atau di karung. Dia sembeli baru dia lempar masuk. Dia sembeli baru dia lempar masuk. Kalau Syafi'i yang penting kalau sudah sembeli tidak sengaja menjepitnya tetap halal. Karena yang dihitung yang pertama. Kalau Imam Malik kalau baku tindis nah mati itu bangkai. Ulama kita kan begitu. Jadi perbedaan pendapat itu bukan perbedaan yang dilihat, Pak. Itu asbabnya dia berbeda supaya kita tidak berdebat. Sama dengan mobil, tau kenapa kau beli mobil hardtop? Nah itu mobil hardtop goyang sekali kalau dipakai. Dia bilang, iya karena saya tinggal di gunung. Kalau Avanza tidak bisa naik. Nah, begitu. Jadi pendapat kan begitu. Sama Imam Syafi'i. Sentuhan kulit laki-laki perempuan batal wudhu tanpa pelapis. Jangan dibawa ke tanah suci. Kalau mau tawaf baru sentuhan perempuan tak kembali lagi berwudhu, insya Allah tidak haji tak pulang. Cuma pergi tanah suci berwudhu. Itu kan begitu. Nah, inilah pentingnya kita belajar fikih, Pak. Untuk mengetahui semua pendapat yang ada, nanti kita pilih. Jadi kalau semua pendapat disebut hukum Islam. Kalau diambil satu disebut sikap hukum. Nah, sama dengan makanan. Ada tempe, ada tahu, ada ayam goreng. Kalau singgah di warung. Kalau kau sana makan ayam goreng, jangan salahkan yang makan tempe. Kalau kau pakai Syafi'i, jangan salahkan yang pakai Imam Malik. Itu aja kuncinya agama. Ini baru pikir nih. Kalau masuk ke dalam ilmu akidah, tauhid kan? Oh, batal itu. Lebih banyak. Sekarang kan ada stasi yang viral. Hormat kepada bendera merah putih itu musyrik. Itu kan ada kemarin. Itu contoh adab ditarik ke tauhid. Hormat ke bendera merah putih itu kan adab. Bukan tauhid. Makanya sungkaman dengan orang tua kan dia katakan musyrik. Karena sujud sayang kepada Allah. Saya bilang orang terbalik betul otaknya. Karena contoh akhlak dibawa ke contoh tauhid. Kalau begitu Pak, makan obat musyrik juga. No, karena dia bilang nanti sudah makan paramex baru berhenti sakit kepalanya. Berarti paramex yang sembuhkan. Fatal itu. Nanti sudah makan baru kenyang. Oh itu fatal itu. Bawa proposal ke Pak Bupati. Oh fatal itu karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik juga itu. Begitu. Makanya itu fatal itu kalau agama. Sama dengan cincin. Saya sering pakai cincin Pak. Permata. Itu kan ada orang mengatakan. Kalau misalnya mengatakan. Ini permata bagus dipakai berjual-jualan. Itu musyrik atau tidak? Musyrik. Wah itu fatal itu. Kalau mengatakan karena permata ini ada manfaatnya bisa dipakai. Itu tauhid itu Pak tunggal. Penjabarannya turun. Itu yang tidak boleh dipecah. Misalnya begini. Ini permata Allah memberikan keistimewaan kepada benda yang diciptakan. Semua benda yang diciptakan itu ada manfaatnya. Dan kebetulan benda ini bermanfaat untuk ini. Sama aja dengan mahni, tau? Biasa kan kita beli itu yang mahni, yang dijual orang Cina. Ada itu mahni yang bilang, ini untuk kesehatan jantung. Masa dipakai isin baru sehat jantung di dalam? Musyrik juga itu. Karena batu yang membuat jantung sehat. Kan begitu. Makanya ulama mengatakan, tauhid itu adalah akidah mutlak, tetap Allah. Cuma semua diberi manfaat. Air minum itu diberikan manfaat untuk memberhentikan haus. Kemudian api diberi manfaat untuk membakar. Kan begitu. Jadi benda ini diberi manfaat untuk begini. Itu tidak pernah, makanya ulama pegang keris tidak pernah melenceng akidahnya. Karena dia mengatakan ini benda. Tidak ada gunanya kalau Allah mencabut. Itu aja. Selesai. Akidah begitu Pak. Tidak boleh. Makanya kalau mau dipakai itu, oh fatal itu. Tidak boleh bawa proposal, tidak boleh HP, tidak boleh bawa ATM. Itu tidak musyrik semua itu. Ini akidah. Kemudian kalau tasawuf, ini yang paling berat. Kita baru serempet tasawuf. Kalau tasawuf itu Pak berat. Kenapa? Tasawuf itu melihat jalan lurus. Dan paling hati-hati. Makruh dengan haram itu sama kalau dalam tasawuf. Sama. Berarti. Makanya ada beberapa ulama itu kalau melakukan perjalanan justru dia puasa. Karena tidak boleh minum di kendaraan yang sementara jalan. Itu sama dengan minum berjalan. Bayangkan kalau naik pesawat 48 jam tidak minum. Stres itu. Coba. Sampai ngasih di warung tuh kalau makan dulu baru bayar, itu jadi masalah. Mestinya kan bayar dulu baru makan. Karena kalau kau makan dulu baru bayar, sama kalau kau ambil mangganya orang, nanti kau sudah makan baru kau minta.
Ini masalah toh. Itu kalau tasawuf itu Pak. Makanya kalau orang bicara tasawuf itu berat. Itu amat sangat berat. Pakaian yang kita pakai. Kalau ada pakaian kita malu pakai ketemu dengan Pak Bupati, mestinya kita lebih malu pakai ketemu dengan Allah kalau sholat. Sering kan kita begitu. Daster yang dipakai cuci mulut, cuci pokoknya. Yang penting pakai masa saya, penting pakai mapil, yang penting pakai masa sering. Yang penting pakai masuk subolok. Sekalinya masuk waktu sholat, tinggal ambil talkum. Itu tadi yang dipakai. Sudah dia pakai lap ini masih dipakai sholat. Oh, tidak bisa. Kalau ada pakaianmu kau malu pakai ketemu dengan pejabat, mestinya kalau lebih malu pakai ketemu dengan Allah. Itu fatal itu. Makanya dalam agama ini kan berat Pak. Kalau tasawuf itu ya, makanya saya bilang serempet akhlaknya aja, enggak usah terlalu berat lah mau ambil ini tasawuf murni mau apa gitu. Iya. Yang penting akhlaknya kalau sholat ya sholat dengan kehusyuan. Artinya berusaha semaksimal mungkin. Walaupun tidak bisa khusyuk sebetulnya, tidak bisa. Kalau mau full betul khusyuknya mustahil. Selama orang sadar, kecuali orang pingsan memang mungkin. Selama orang sadar. Tidak, nanti kamu diperbaiki. Ingatan, bacaan, dengan gerakan. Masa bisa? Mengaji saja, yang bacaan saja, itu masih bisa salah. Apalagi kalau sudah 3. Diperbaiki kok. Allah. Pasti kan lupa nanti itu. Ada ting. Dan masih itu jual bakso. Begitu pada dia sholat ini. Pasti tidak bisa. Karena diperbaiki, diingat. Oh 3 rakaat, 4 rakaat. Nah lupa nanti bacaannya itu. Nah perbaiki betul bacanya, nah lupa itu berapa rakaat tadi. Tidak bisa. Pasti karena 3-3-nya kan mau disempurnakan, tidak mungkin itu. Makanya dari situ ada namanya sholat sunat, itu penambal. Dan ibadah itu kan punya otoritas. Ini yang saya kasih tahu kunci, ini kata kunci. Kenapa kita itu cinta betul kepada Nabi Rasulullah? Karena satu-satunya Nabi yang dikasih otoritas ibadah itu cuma dia. Nabi yang lain tidak ada. Makanya satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat itu cuma Rasulullah. Kenapa? Karena dia yang punya otoritas ibadah. Nabi Musa kan otoritas ibadah Allah. Tidak ada bilang Nabi Musa memerintahkan. Tidak, itu perintah Allah ke Nabi Musa. Perintah Allah ke Nabi Ibrahim. Rasulullah punya ibadah sunat. Makanya itu semua terbagi. Haji wajib, umrah sunnah. Zakat wajib, sedekah sunnah. Sholat wajib, ada sholat sunnah. Puasa wajib, ada puasa sunnah. Syahadat wajib, ada sholawat yang sunnah. Jadi semua itu punya turunan. Kenapa? Karena kalau yang wajib tidak bisa kau selamat, nanti di sunnah Nabi kasih kau syafaat. Itu aja kuncinya. Makanya kalau Bapak sholat fardu, usahakan sholat sunnah. Karena kalau tidak lolos nanti di rahmat Allah, nanti Nabi mengatakan, oh dia kerjakan sunnah, dia dapatkan syafaat. Itu otoritasnya Nabi. Makanya, jangan tidak sholat sunnah Bu ya. Kadang orang yang paling parah itu bilang, sunnah tidak usah, dua fatal itu. Usahakan. Tapi ada beberapa ibadah sunnah itu yang paling tinggi Pak. Ini penutup. Ini karena sudah hampir setengah 12. Yang pertama paling tinggi itu kalau dalam sisi puasa. Ada puasa itu 3 hari dalam 1 bulan. Namanya Shaumin Ayyamil Bid. Itu Nabi mengatakan sama kalau kau puasa 1 bulan penuh. Itu puasa putih namanya. 13, 14, 15. Itu pakai bulan. Bulan Hijriah, bukan Miladiyah. Itu puasanya Nabi Adam. Ketika dilemparkan ke bumi, dia hitam seluruh badannya. Dia puasa hari pertama 1/3 badannya putih. Puasa hari kedua 2/3 badannya putih. Puasa hari ketiga seluruh badannya putih. Makanya disebut puasa putih. Itu puasanya Nabi Adam. Tapi Nabi minta, kasih saya ya Allah untuk umatku sebagai penyucian. Maka diperintahkan bagi yang mampu puasa sunnah ayyamul bid, puasa sunnah. Itu karena itu membersihkan dosamu 1 bulan penuh. Ini baru puasa Pak ini. Kemudian yang kedua ada sholat. Yang sholat yang paling istimewa itu ada 2 sholat yang saya mengatakan jangan tinggalkan. Yang pertama sholat witir. Satu-satunya ibadah sunnah yang dijamin oleh Allah sebagai kekasih Allah itu cuma witir Pak. Kalau tahajud enggak. Hanya diangkat derajatnya. Tapi kalau witir memang Allah mengatakan dia kekasih. Dan satu-satunya ibadah dari semua ibadah sunnah yang ada, yang dianggap Abu Hanifah wajib, itu cuma witir. Makanya kalau sahabat jangan tinggalkan witir. Sesudah sholat isya, sholat sunat isya, langsung mati witir. Ambil 3 rakaat. Maka, Ustaz, kita mau tahajud, ya silahkan. Yang penting tidak mengulang witir. Karena Nabi mengatakan, la witrani la tilai. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada mengatakan kan witir penutup. Tidak, yang dimaksud Nabi mengatakan akhirkan witirmu itu untuk sholat fardu. Jangan sudah sholat maghrib kau witir karena masih ada sholat isya. Yang dimaksud mengakhirkan untuk sholat fardunya bukan sholat sunnahnya. Makanya Abu Hurairah itu sesudah sholat sunnah isya baru witir. Nanti kalau bangun tahajud tidak witir lagi karena Nabi melarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ini banyak orang keliru. Dia bilang kalau sudah witir tidak ada lagi sholat. Wah fatal itu. Makanya Nabi minta diakhirkan. Jadi kalau sudah sholat maghrib jangan dulu karena masih ada sholat isya. Biarkan selesai isya baru kau witir.
Yang kedua, witir itu Pak Bu, satu-satunya ibadah yang bisa membuat orang yakin bahwa mimpinya bukan setan. Kalau orang berwitir pasti tidak diganggu setan. Kalau kita bermimpi itu pasti isyarat. Itu kunci. Itu aja nih. Kalau tidak mau diganggu jin, bagaimanapun itu tidak bisa diganggu karena jin tidak bisa tembus. Itu witir. Kita biasa witir di sini langsung 3 atau 21? 21 ya? Yang 2 itu apa niatnya? Ya? Minal witri. Ada juga yang pakai syaful witir. Cuma kan ada yang pakai itu biasa sholat sunatul witir rakaat ini. Itu bikin malaikat stres. Nah bilang saya sholat sunat ganjil 2 rakaat. Dan malaikat ya. Genap itu kalau 2 bos. Oh gitu. Tapi kalau kita ngaji di kitab, saya pilih yang 3 Pak. Langsung 3. Bukan 21. Walaupun kalau ikut ulama saya 21. Kenapa saya ambil yang langsung 3? Saya pikir lebih aman. Walaupun saya itu. Saya masih pilih 21, tapi kalau taruh bersama guru-guru kami, saya ambil 21. Karena hadisnya itu ketika Nabi sholat sunat tarawih 2 rakaat 1 salam, witirnya dia ambil 21. Ketika dia langsung 4 rakaat 1 salam, witirnya langsung 3. Itu pasangannya. Tapi kalau kita mau telusuri sholat, kalau sholat witir 21, kan sudah ditutup salam. 2 rakaat itu ditutup salam. Di mana-mana itu sholat, kalau sudah ditutup salam, bukan lagi bagiannya. Pasti sholat baru lagi. Nah, makanya dia ambil langsung 3 baru salam. Itu yang dipakai Muhammadiyah toh. Tapi jangan juga katakan witirnya Muhammadiyah, keliru juga itu. Ini yang kayak makanya agama begitu, Pak. Enggak usah ini. Saya satu kunci yang paling saya anukan itu tadi, cinta kepada Rasulullah, perbanyak mengirimkan sholawat. Saya kasih tahu, apalagi kan ini kita sering tahlilan, kita sering ini. Ada sholawat istighosah itu. Saya minta supaya dihafal ini. Nanti kan ada rekamannya, ambil itu sholawat istighosah. Salawat istighosah itu salawat yang dibaca 33 kali berdoa. Itu langsung tembus. Ulama kita mengatakan itu membuka pintu langit. Itu doanya pendek. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmika alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzati. Baru berdoa. Itu salawat istighosah. Sudah hafal Bu? Insya Allah. Kalau dapat masalah langsung pakai itu. Jadi as-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzati. Itu baca 33. Tembus itu. Kalau ada masalah dan tidak bisa selesai, semua orang angkat tangan pakai ini. Itu jalur khusus itu. Ini sering disembunyikan orang, tidak bisa itu. Pakai insya Allah. Kalau dapat masalah, ada masalah kita hadapi, untuk ketenangan itu pakai itu aja. Kalau tidak bisa pakai Ismul Azam. Ismul Azam kan banyak. Kita pakai salah satu yang dipakai Khazin bin Barqiyah itu ketika mengindahkan istana Ratu Balqis. Itu kan ada 14. Itu juga pertolongan langsung ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta rabbul arsyil azim rabbu khaliqa kulli syai'in Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mustaghitsina agisni, mustaghitsina agisni, mustaghitsina agisni. Baru salamin baru berdoa. Jadi Pak. Itu kalau dalam keadaan mepet gitu. Jalur-jalur begitu Pak yang harus kita. Doa pendek begitu penting. Kan mustajab itu kan banyak. Termasuk tidur langsung bangun tengah malam berdoa. Itu kan dibukakan pintu langit. Kita tidak bangun tengah malam itu kecuali dibangunkan. Makanya disebut menjauh lain. Tidak usah bangun sholat tahajud kalau di situ. Kalau bangun di situ jangan langsung ambil wudhu. Di tempat tidur itu kita berdoa. Karena itu dibangunkan khusus untuk meminta. Tidak sembarang itu. Yang paling aneh itu pas berhubungan badan. Kan orang Bugis bilang, "Nilo kau waktu menyamangnya tuh." Itu yang dipakai. Lipat tangannya perempuan di atas begini. Dapat tulang kaki 5 tahun naronin apa aja. Dia baca itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga di situ baru minta. Itu kan doa itu tidak ada isinya toh. Doa sapu jagat kan ada isinya. Itu guru Tengah Jadul Rahman Abu Dali yang bilang, almarhum Ghafurullah. Itu doa sapu jagat tidak ada isinya tuh. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu tidak ada isinya. Wa fil akhirati hasanah tidak ada isinya. Wa qina adzabannar itu kan doa kosong. Makanya itu cek kosong, kita mengisi, makanya disebut sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Decingagan nanti no macinai. Ilau. Coba. Itu kan ada isinya tuh. Kan kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kebaikan apa di dunia? Kalau bupati kau minta di situ. Kalau anak minta di situ. Itu kan makanya disebut sapu jagat karena belum ada isinya. Semua isinya dunia bisa kau kasih masuk. Makanya dikosongkan, tinggal kau yang isi. Makanya disebut cek kosong. Rabbana atina fid dunya hasanah. Sehingga minta di situ.
Wafil akhirat ya hasan, yang kau minta tadi di dunia hasan, minta juga wafil akhirat ya hasan. Supaya dia baik di akhirat. Wakina asamana, jangan engkau sentuhkan api neraka denganku dengan apa yang saya minta ini. Yana tu nak kada gurunta bupati wakil gua manci bupati mati. Camat wakil gua camat dia nama. Upi tengah di wakil gua kuman itu nila. Yana tu nak kada do atau lur lapat maka si sumpul letu suruh itu dimasuk. Oh itu dirahasiakan betul itu. Akhirul kalam Allahumma biqira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.